Waktu kecil saya bercita-cita itu jadi pemain sepak bola. Maka kalau sholat ke masjid itu di kampung, waktu SD ya, doanya itu jadikan aku pemain sepak bola. Saya pernah bercita-cita jadi sejarawan. Dan pernah juga ingin jadi budayawan gitu. Yang sampai sekarang, sesekali masih saya pikirkan, enak kayaknya kalau jadi budayawan menulis. Ibu saya pernah ternak banyak ayam sehingga kalau zaman sakit, musim sakit itu ayam, kan itu dipotong kalau dulu. Kalau sekarang kan nggak boleh. Bahkan sekarang sudah jadi salah satu petinggi di Partai Nasdem kan sebagai wakil sekjen bidang umum dan administrasi itu. Betul. Salah satunya gara-gara ayam juga. Ayam sakit. Gara-gara ayam sakit. 2007 itu hampir seluruh kolong tol Jakarta itu masih dihuni oleh orang. Saya pernah sebulan setengah lah tinggal di sana itu, di kolong tol bersama mereka. Kemudian untuk apa? Untuk meminta pemerintah bertanggung jawab. Yang paling penting dari proses politik ini, yang pertama, kamu punya empati, kamu punya keberpihakan, punya empati, punya keberpihakan. Kalau kamu mau melakukan perubahan, kamu harus punya pengetahuan, dan kamu harus punya keberanian. Happy New Year semuanya, tahun yang baru, podcast baru, tema baru, cerita baru, hostnya juga baru. Siap, luar biasa. Kakak-kakak semuanya kita kedatangan host yang paling cantik nih sekarang. Kakak Grace Christina. Halo. Gitu. Nah, Kak Wahyu, tahun baru kemana nih? Liburan kemana? Wah, aku mudik. Alhamdulillah bisa mudik tahun ini. Memperkenalkan pasangan juga nih mudik. Aduh, sayangnya celakanya itu belum ada Kak Grace. Ya, belum ada. Kalau Kak Grace gimana liburan ini? Ya, di Jakarta aja lah. Kemana-mana ya? juga. Nggak mudik. Belum ada pasangan baru juga, nggak bisa dibawa mudik. Jadi ada rencana ganti pasangan gitu? Nah, Kak Wahyu, selain tema baru, cerita baru, kali ini kita punya tamu spesial yang baru juga nih. Telurnya berapa emang spesial nih? 5 kalau ini keluar. Sangat ya? spesial deh pokoknya. Kita langsung sambut aja, ini dia Kakak Jafar Siddiq. Halo Grace. Halo Kak. Halo Wahyu. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Penggemar sepak bola kita kan? Asik. Kebetulan aku juga emang hari-harinya kalau nggak ketemu sepak bola, pusing kepala saya Kak. Ya. Iya. Penggemar MU atau klub kasti? Aku Persikat Depok. Karena klub sepak bola itu hanya MU, yang lainnya Waduh. Berat di ini. klub kasti. Berat ini. Berarti suka ini Kak, kulik sepak bola tuh suka banget. Hobi Ya, terus. waktu kecil saya bercita-cita itu jadi pemain sepak bola. Maka kalau sholat ke masjid itu di kampung, waktu SD ya, doanya itu jadikan aku pemain sepak bola. Doanya waktu itu. Ternyata setelah besar hanya penonton. Kalau main itu di PS. Jadi kita bermain secara digital aja. Waktu itu berarti di daerah Pasaman. Di Pasaman. Saya lahir di Pasaman. Terus karena ibu saya kontraktor dan bapak saya, artinya itu ngontrak sana sini, pindah kontraktor kan, ngontrak sana sini. Ngontrak sana sini, sempat tinggal di Medan, kemudian balik lagi ke Pasaman, baru pindah ke Riau. Nah, sekarang mereka berdomisili di Jambi. Kayaknya ini persinggahan terakhir sebagai kontraktor itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain sepak bola nih Kak, hobinya. Dengar-dengar lihat di Instagram, di sosmed nih suka banget baca Kak. Buku apa sih Kak yang paling lagi suka dibaca nih? Nah, saya posting-posting itu, yang pertama itu mungkin sedang bingung mau ngapain, maka kemudian saya posting itu buku, makanan, lukisan atau gambar. Masakan. Iya, masakan. Karena saya kan pernah kos ya. Jadi kos bukan catering, bukan juga makan di warung, tapi kita masak. Sejak saya SMA itu udah kos. Sampai kemudian kuliah. Ya cukup lama lah. Sekitar 10 tahun berarti. Saya masak bersama teman-teman. Kalau urusan masak.
Kalau saya sih penggemar ikan ya. Ikan ya, Kak? Ikan. Karena ini lahir di Pasaman, besar di sana. Nggak ada laut juga di sana. Nggak ada laut. Tapi sukanya ikan. Ikan. Saya suka ikan kenapa? Zaman kita kecil itu kan makan daging itu mahal ya. Nggak seperti sekarang mungkin Grace, Wahyu makan tuh kesannya makan sop buntut tuh murah gitu. Iya. Zaman dulu Mahal. orang motong daging itu menjelang puasa, lebaran seringnya. Tidak Lebaran setiap haji aja lebaran tuh, haji. makan Enggak, daging. makan lebaran itu menjelang lebaran haji, menjelang bulan puasa itu orang motong. Kalau setiap hari orang tua kita ya masak dari apa yang ada di sekitar rumah. Nah, berbeda tuh. Nah, maka kemudian daging itu menjadi makanan yang sangat mewah. Karena dia tidak setiap minggu, bisa ya per tahun ya. Iya. Nah, ikan lah yang paling dekat. Ada sungai, ada rawa, iya. Ada kolam-kolam. Ya, itu yang paling dekat sehingga itu yang kita nikmati. Kalau ayam, ibu saya pernah ternak banyak ayam sehingga kalau zaman sakit, musim sakit itu ayam kan itu dipotong kalau dulu. Kalau sekarang kan nggak boleh. Sejak ada era flu burung itu dipotong ayam mati dibuang atau ayam sakit dipotong dibuang. Kalau dulu ayam sakit itu kita potong kita makan. Kecuali jeroannya, bahkan kadang-kadang jeroannya karena waktu itu belum ada flu burung. Nggak ngerti juga kita penyakitnya karena nggak ada juga dokter hewan yang tersebar di seluruh republik ini waktu itu. Itu kira-kira kenapa ikan itu karena dia yang paling mudah didapatkan dari sungai, dari rawa dan orang banyak memiliki kolam. Tapi itu makan ayam yang sakit dipotong itu nggak apa-apa ya Kak Jafar ya? Buktinya sehat sampai sekarang. Zaman dulu nggak ada kan, jarang orang sakit. Setelah era flu burung itu baru kemudian tidak boleh karena katanya berdampak pada manusia. Mungkin kita kan dulu nggak juga pernah makan ayam boiler itu ya. Iya. Kita makan ayam kampung, sakitnya ya nggak ngerti karena sakit apa itu ayam kampung tuh. Bahkan sekarang sudah jadi salah satu petinggi di Partai Nasdem kan sebagai wakil sekjen bidang umum dan administrasi itu salah satunya gara-gara ayam juga tuh kan. Gara-gara ayam sakit ya. Tapi Kak, kalau ikan apa Kak yang paling Kakak suka? Kalau kan ada ikan air tawar, ada ikan laut. Buat orang pesisir makan ikan air tawar itu seperti bukan makan ikan. Oh. Coba deh tanyain sama orang-orang yang pesisir ikan apa itu. Tuh, tapi bagi orang daerah lembah atau pegunung dekat sungai itu ikan enak. Kalau waktu saya kecil paling banyak tuh makan ikan gabus ya. Dulu saya merasa ini Ikan gabus. ikan gabus. Dulu kita merasa kok tiap hari makan ikan gabus. Sekarang setelah saya seumur segini beberapa kali ke pasar tradisional, loh ikan gabus nih sama mahalnya dengan daging ternyata. Iya kan? 1 kilo bisa 1 kilo bisa 120, Iya, 130. bisa Ternyata mahal banget. Bisa menyaingi melampaui ayam gitu yang kesannya mewah. Ternyata ikan gabus mahal. Ikan mujair, ada kalau tahu ikan betok, ada ikan baung kalau dulu ya di yang lebih kecil tuh saya nggak tahu nama nasionalnya tapi kita sebutnya ikan keting itu. Iya. Kayak baung tapi kecil-kecil. Itu banyak. itu kalau di Kalimantan gabus itu dipanggil ikan haruan tuh, Kak Gra. Oh iya ikan haruan. Kalimantan. Dia ada dua, ikan gabus sama ikan tuman itu. Toman. Toman, Dia mirip, tapi toman itu lebih serem. Dia ikan predator kan sebenarnya kan makan makanan makhluk hidup. Nah, Tapi seru nih, dari Kak Jafar kita belajar masakan, makanan, tuh ada nilai sejarahnya Iya, juga. selain sejarah kan itu juga ada seninya tuh, Betul. termasuk seni-seni Kak Jafar dalam berpolitik nih di tanah air nih kan, luar biasa kan. Karena kemarin pada saat pencalonan kepala-kepala daerah kan, Kak Jafar salah satu figur yang itu kayaknya tidurnya mungkin dalam satu hari cuma berapa jam? Saya tetap Jafar tuh? 8 jam. Tetap 8 jam. Oh, kirain aksinya heroik sekali gitu. bukan. Kirain pengorbanannya luar biasa. Kita yang kurang tidur itu ketika proses DCS ya, proses penyusunan DCS, karena dari pemilu ke pemilu itu kan kita mengalami peningkatan kualitas gitu ya. Yang sebelumnya semua di atas kertas, tanda tangan di atas kertas itu lebih mudah, kemudian menjadi paperless. Yes, digital ya. Digital. KPU membuat namanya Silon yang diawali dengan Sipol. Sipol itu proses partai melakukan verifikasi. Nah, itu Sipol kita dikasih akun untuk menginput sesuai ketentuan undang-undang, seper 1000 jumlah penduduk, anggota partai dan lain-lain, tingkat
kepengurusan yang diverifikasi sampai tingkat kecamatan. Waktu silon itu kan setiap partai harus mendaftarkan sekitar 20.000 ya. Sekitar 20.000-an calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. 20.000 dengan satu orang ada sekitar 14 atau 12 persyaratan, SKCK dan lain-lain, surat kesehatan, tanda tanpa pilot, dan lain-lain, itu yang harus kita upload secara digital. Kita kerjakan tuh, ya kurang-kurang tidur lah pas mau pendaftaran itu. Nah, kurang-kurang tidur saya dengan beberapa teman Wasekjen dan Ketua DPP itu berhari-hari tidur di gedung ini. Sayangnya, dan enaknya gedung ini, karpetnya untuk tidur pun enak gitu. Jadi tidak masalah itu. Tidur di karpet, sofa, semua, karena itu fasilitas yang sangat baik ya kalau kita bandingkan dengan waktu zaman kos. Lebih nyaman di sini Lebih nyaman di karpet daripada kos dulu. Nah itu kalau tahu Kak Jafar kan ini di Partai Nasdem sudah termasuk yang dari awal Nasdem berdiri nih Kak. Kalau Nasdem sendiri nih partai keberapa kalau boleh tahu? Kalau secara KTA saya pertama. Pertama ya. Pertama, tapi saya masuk 2012. Saya ikut proses itu ketika ada simposium restorasi Indonesia 1 Juni 2010 waktu itu. Dari masih ormas berarti ya? Masih ormas. 2010 itu ada simposium restorasi Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Borobudur kalau saya tidak. Dibagi dalam 4 komisi ya. Ada politik, ada hukum, ada ekonomi, dan ada kebudayaan. Karena biasanya orang hanya bicara politik, ekonomi politik, kebudayaan, atau ekonomi politik hukum. Yeah. Nah, seringkali dan berbeda-beda nih. Kalau kita bikin PASE di Indonesia itu, di zaman Orde Lama, zaman Soekarno itu, Bung Karno itu mengatakan bersama tokoh-tokoh besar waktu itu, politik itu adalah panglima. Maka kemudian keriuhan partai politik bertarung ide, bertarung gagasan di parlemen, wah seru sekali ya. Setelah Indonesia merdeka kemudian parlemen dibentuk dan lain-lain. Di PASE Soeharto itu ada ekonomi sebagai panglima, bahkan hukum sebagai panglima. Ya. Ekonomi sebagai panglima karena mereka Pak Harto melakukan antitesa terhadap politik sebagai panglima yang dianggap melakukan banyak sekali keriuhan-keriuhan sosial. Nah, kemudian saatnya kita membangun, maka kemudian ekonomi sebagai panglima. Itu setelah peristiwa 66. Jadi 45 kita merdeka dalam prosesnya politik panglima, kemudian 65 peristiwa 65, kemudian masuklah ekonomi sebagai panglima. Nah, reformasi itu tidak punya dia dia menjadi momentum besar di tengah krisis global, di tengah krisis ekonomi, momentum besar baik secara politik, baik secara ekonomi maupun budaya. Ada sebuah buku Lubang Hitam Kebudayaan menggambarkan bagaimana anak-anak muda mau dari kelas atas, dari kelas menengah, dari kelas bawah bercampur baur melakukan dorongan mendobrak era, melahirkan era baru. Bercampurnya, kalau dalam buku itu yang paling menarik menurut saya salah satu kutipannya itu bercampurnya parfum-parfum dari Paris dengan keringat-keringat rakyat, kemudian melahirkan era baru, melahirkan zaman baru. Ya, itulah yang kita nikmati hari ini, yang disebut reformasi, demokratisasi, dan melahirkan yang pertama tentu saja kebebasan berpendapat, karena ini yang paling, menurut saya yang paling dipermasalahkan orang dari Orde Baru itu adalah kebebasan berpendapat. Kecilnya ruang kebebasan berpendapat. Semua dibuat saluran resminya. Tidak semua orang bisa berpendapat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Jadi era baru itu hadir untuk salah satunya, kalau tadi Kak Jafar bilang ada keringat rakyat segala macam, itu untuk meminimalisir kita melihat tubuh-tubuh kering daripada pengangguran gitu kan. Kalau itu kita harus baca sajaknya ini tuh, sajaknya Rendra tuh. Jadi pengalaman Kak Jafar yang udah lama di Nasdem nih kurang lebih lah ya dari 10 tahun. Nah, menurut Kak Jafar, apa sih salah satu kebijakan Partai Nasdem yang menurut Kakak tuh paling bermanfaat buat masyarakat sejauh ini? Salah satu atau salah banyak? Salah satu boleh, yang paling sentimental buat Kak Jafar nih.
Kalau saya, kan partai itu dia memperjuangkan nilai ya, lahir untuk memperjuangkan nilai, untuk memperjuangkan apa yang menjadi pikiran-pikiran para pendiri dan para anggotanya. Kan bersama-sama nih kita nih gitu. Semua orang harapannya dalam sebuah partai itu menyumbangkan pikiran, kemudian diramu sehingga menjadi isu yang akan diperjuangkan bersama-sama. Di Nasdem ada beberapa hal menurut saya yang secara kepartaian dan juga secara publik. Ketika partai ini pertama kali mengalami proses untuk ikut pilkada, Pak Surya itu bilang kita tanpa mahar gitu. Itu saya menulis di blog saya, itu adalah proses bagaimana kita memperbaiki proses politik dari mata airnya, dari hulunya. Kan selama ini kita berdebat, kita berdiskusi bagaimana tidak ini, tidak itu dihilir biasanya, hilirisasi gitu. Tapi jarang sekali kita bicara di hulunya. Nah, Pak Surya di situ itu menurut saya sesuatu yang menarik ya, bukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang sangat fundamental yang orang sadar atau tidak sadar. Yang kedua menurut saya itu kelanjutan dari koalisi tanpa syarat. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dalam proses ini, yang bagaimana proses partai ini, terutama teman-teman yang di DPR memperjuangkan banyak sekali RUU yang sesungguhnya berdampak pada menaikkannya peradaban kemanusiaan kita. Contohnya RUU TPKS menjadi undang-undang itu menaikkan taraf peradaban kita dalam proses kesetaraan gender, dalam proses menaikkan harkat dan martabat perempuan dan lain-lain. Nah, itu gambaran sebenarnya kalau orang datang ke Nasdem terlihat patung terbesar di gedung ini itu Malahayati, patung seorang perempuan gitu. Ada patung Soekarno-Hatta, tapi yang paling besar ada patung Malahayati. Itu simbol dari bagaimana partai ini berpihak pada perempuan di tengah masyarakat yang patriarkis. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya sangat menjadi fundamental di tengah. Kalau saya lihat ada perjuangan untuk RUU masyarakat adat, ada RUU untuk pendidikan kedokteran. Kita tahu kalau kita tidak amnesia sejarah, pergerakan nasional itu dimulai dengan para dokter-dokter muda distopia yang punya pemikiran progresif, punya pemikiran yang ingin memajukan bangsanya gitu, punya keinginan untuk mengeluarkan bangsanya dari proses kolonialisme yang terjadi saat itu. Itu para dokter-dokter muda loh. Nah, itu karakter itu berbeda. Kalau teman-teman lihat ada sebuah film yang main Salma Hayek, boleh tonton itu, Keluarga Mirabal itu, In the Time of the Butterfly. Di Amerika Latin itu rata-rata yang menjadi pendobrak proses demokrasi, pendobrak junta militer dan lain-lain itu biasanya sarjana hukum, berbeda sama kita. Kita keluar dari kolonialisme itu oleh dokter-dokter muda. Maka kalau pendidikan kedokteran itu menjadi undang-undang, mungkin akan banyak juga dokter-dokter muda yang berpikiran maju karena berasal dari rakyat. Salah satu poin yang kesetaraan gender sih, itu the best juga. Salah satu hal awal masuk ke Nasdem nih, aku sebagai fresh graduate melihat Nasdem tuh, wah ini salah satu partai politik yang memandang perempuan tuh tinggi tempatnya gitu, nggak memandang perempuan secara rendah. Itu sih keren sih, itu juga setuju banget. Ya kan itu selalu yang ditekankan ketua umum kan, bahwa perempuan itu punya peran yang sangat besar termasuk dalam pembangunan bangsa gitu kan. Nah, Kak Jafar nih sebagai salah satu punggawa Nasdem ya kan di perpolitikan tanah air, ini kan tentu menyita waktu yang cukup banyak gitu kan. Nah, dari keluarga sendiri dukungannya seperti apa nih Kak? Kalau gini, saya orang yang cukup konvensional dalam hal ini. Kenapa? Saya orang yang memisahkan res privata dan res publika. Aktivitas politik saya anggap itu adalah res publika. Hal-hal yang berkaitan dengan publik. Maka sedapat mungkin saya tidak mencampur adukan itu sedapat mungkin. Sampai hari ini saya berusaha konsisten untuk itu. Yang kedua, dalam proses saya berpolitik ini, ketika saya menjadi community organizer untuk sebuah lembaga di Jakarta, kita melakukan advokasi, melakukan perjuangan untuk RMK, bahasanya rakyat miskin kota. Waktu itu ada beberapa hal yang menjadi isu penting. Yang pertama adalah penyediaan rumah yang layak dan upgrading kampung-kampung miskin di Jakarta. Nah, yang jadi istri saya sekarang itu
bekerja di sana juga. Ketemu di sana. Ketemu di sana. Mungkin dia tersesat di jalan itu. Di jalan itu ya, bukan tersesat memilih kakak ya. Jangan lanjut, tersesat memilih saya. Artinya dia sudah memahami proses itu tidak jauh berbeda ya. Dulu saya pernah live in di pinggir rel kereta api untuk memahami sebenarnya apa yang menyebabkan orang-orang mau tinggal. Kalau teman-teman mungkin Grace belum lahir, kalau 2007 udah lahir belum Grace? Udah Kak, 2002 ya? Grace lahir. 2002, berarti umur 5 tahun. 5 tahun. Umur 5 tahun. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. 2007 itu hampir seluruh kolong tol Jakarta itu masih dihuni oleh orang. Masih rumah di sana. Sampai kemudian kebakaran di akhir 2007 deh, bulan Oktober kalau nggak salah. Kemudian disitulah kebijakan pemerintah tidak boleh tinggal di kolong tol. Yang sebelumnya itu boleh. Saya pernah sebulan setengah lah tinggal di sana itu, di kolong tol. Bersama mereka kemudian untuk apa? Untuk meminta pemerintah bertanggung jawab. Kenapa? Menurut kita ada 3 hak dasar ya kan? Pangan, sandang dan papan. Nah, papan ini kan urusan perumahan sebenarnya. Betul. Nah, ini yang waktu itu kita perjuangkan untuk menjadi hak rakyat. Jadi ya istri saya cukup memaklumi, keluarga cukup memaklumi, walaupun tetap sesekali bertanya kenapa Sabtu Minggu dan lain-lain. Tapi aktivitas politik kan tidak pernah berhenti gitu. Itu kalau urusan keluarga kira-kira begitu. Berarti yang paling kritis istri nih Kak, atau anak? Enggak. Justru nih? Yang sering, aduh, papa kok kerja sih Sabtu Minggu gitu. Nggak ada. Semua udah se-open itu? Nggak ada. Apa yang harus diprotes gitu loh. Apa yang harus diprotes? Karena mereka memahami bahwa yang dilakukan Kak Jafar ini adalah urusan yang lebih Urusan luas gitu kan. masyarakat, ya. Bukan. Apa yang harus diprotes ketika kita menjelaskan. Jadi anak saya umumnya waktu-waktu kecil-kecil itu, sejak mereka kecil, saya bacain beberapa buku. Sehingga kemudian mereka bertanya. Bahkan ada beberapa foto yang di medsos saya itu saya sedang menjelaskan buku namanya Sejarah Rempah, Sejarah Perdagangan Dunia dan lain-lain. Itu untuk memacu mereka mengetahui dan membuat mereka penasaran sebenarnya tentang tempat hidup mereka bernama Bumi dan Indonesia ini. Luar biasa. Kalau buku nih Kak, pasti kan terkait sejarah nih yang Kakak lebih suka. Yang buku yang paling Kakak suka banget apa ya? Paling menginspirasi, wah. Iya. Kalau saya buku yang pertama mengubah cara pandang saya mungkin ya. Saya waktu masuk kuliah di kota kecil Padang Panjang, waktu itu masih sekolah tinggi seni ya, belum institut sekolah tinggi seni. Kita itu ospek namanya dimulai 4:30. Itu di lembah 2 gunung, Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Yang jam 4 sore kita ngomong itu udah keluar embun loh. Bayangin tuh 3:30 pagi kita mulai. Dia itu nggak pakai baju, senior saya nih. Dia bilang, ayo kalian buka baju semua. Dia nggak pakai baju, kita pakai baju aja menggigil tuh, menggigil. Setelah selesai ospek dia mengajak saya diskusi dan lain-lain, memberi saya beberapa buku. Tapi yang saya paling ingat ada Dunia Sofi ya, sebuah novel. Mungkin jarang juga yang baca sekarang itu. Yang kedua ada Sekolah Itu Candu yang saya dikasih. Yang ketiga buku yang menurut saya juga memberi saya banyak inspirasi itu Max Havelaar, Multatuli. Multatuli, yes. Kalau kata Pram itu novel yang membunuh kolonialisme di Indonesia, kata Pram. Itu buku dan banyak lagi. Kalau buku, saya pernah bercita-cita jadi sejarawan. Nice. Tapi pasti gagal lah karena nggak sekolah sejarah kan. Dan pernah juga ingin jadi budayawan gitu. Yang sampai sekarang sesekali masih saya pikirkan enak kayaknya kalau jadi budayawan menulis banyak hal gitu ya. Yang saya siapkan, yang saya kerjakan di luar aktivitas proses politik. Sekali lagi kalau ingat simposium restorasi itu ada komisi kebudayaannya. Waktu itu saya lupa siapa narasumnya, tapi dia menjelaskan bagaimana tingginya kebudayaan Indonesia ketika membangun Borobudur, ketika membangun Prambanan. Yang itu nilainya mungkin sama dengan orang membangun piramid di Mesir. Walaupun bahannya beda, satu batu gunung, satu tanah liat. Tapi tingkat kerumitannya bisa jadi sama. Itu
banyak sekali hal-hal yang terkait Indonesia yang perlu menurut saya kita pelajari, kita gali, bahkan mungkin melampaui renaissance yang terjadi di Eropa. Kan Eropa mengalami masa gelap, kemudian renaissance. Kita juga mungkin harusnya bertransformasi menjadi bangsa yang lebih inovatif ya dalam melakukan penemuan-penemuan. Berarti sejak muda nih Kak Jafar ini udah suka baca buku. Belum tua, Grace. Emang masih muda kan? Ini juga masih muda. Belum tua-tua amat. Kak, apa sih Kak nilai value yang Kakak mau bagiin buat kita nih generasi muda Gen Z nih supaya ayo tetap bisa baca buku, tetap pelajarin sejarah bangsa gitu Kak? Saya melihat ada ini, mungkin orang tidak suka dengan pernyataan ini, tapi waktu saya sekolah dari SMP, pelajaran yang saya dapatkan bahwa manusia ini adalah zon politikon, ya kan, makhluk sosial, makhluk politik. Di era sekarang, saya melihat itu ada bertransformasi menjadi Homo economicus. Homo economicus, orang lebih berorientasi pada bagaimana mendapatkan materi secara ekonomis. Di generasi saya mungkin, dan utamanya saya ya, kalau segenerasi saya ke atas, itu kita biasanya mengagumi orang bukan karena dia kaya. Bukan. Contoh nih, kita mengagumi Iwan Fals itu bukan karena dia kaya, tapi karena lagunya yang bongkar, karyanya bento. ya. Kita mengagumi para penulis-penulis tuh. Yes. Para tokoh-tokoh politik, para olahraga gitu. Bukan karena dia banyak follower gitu. Bukan. Bukan karena dia pakai private jet, bukan. Tapi karena dia pikirannya bagus ya. Dia nulis buku ini ya. Saya pernah dulu mengagumi mungkin salah satu intelektual penting Orde Baru itu namanya Nugroho Nuto Susanto. Kalau teman-teman punya waktu, dia banyak sekali menulis, dia banyak sekali membuat buku, kumpulan cerpen, dia banyak sekali membuat novel tentang bagaimana peran tentara-tentara dalam proses kemerdekaan Indonesia. Waktu saya SMP, di pustaka saya banyak bukunya dia tuh, saya baca. Dan kemudian ada buku yang saya lupa siapa penulisnya, tapi ini membuat saya pertama ke NTB ingin ke tempat yang dia tulis itu. Surat dari Ampenan. Itu bagus sekali. Itu cara kita melihat orang dulu. Yes. Cara kita melihat orang, dia menulis apa, dia pemikirannya apa, dan lain-lain. Itu yang bertransformasi sekarang. Kita lebih homo economicus. Mungkin ya namanya zaman berubah, tantangan berubah, dan lain-lain berubah. Itu mungkin membuat situasi jauh berubah. Itu mungkin. Itu buat generasi muda ya. Dan menurut saya harus baca, nggak ada orang, bahkan ketika saya membaca siapa pembuat Facebook nih, Mark Zuckerberg ya. Yes. Dia waktu dalam sebuah wawancara saya baca, apa buku yang paling menginspirasi kamu? Dia bilang Mukadimah. Ibnu Khaldun. Saya kaget juga loh, kok dia bisa baca Ibnu Khaldun. Saya nyari itu buku. Saya kira tipis. Ternyata tebal. Dan sampai sekarang saya belum selesai bacanya. Karena lebih dari 600 halaman. Mukadimah padahal itu pengantar. Kan Mukadimah itu pengantar. Itu kan sosiologi. Bagaimana jejaring sosial kan secara sosiologis. Sampai sekarang saya nggak selesai baca buku itu karena terjemahan bahasa Indonesia. Nah Kak Jafar, selain tadi bacaan Mukadimah yang belum selesai sampai sekarang, ada lagi gak sih Kak pesan orang tua waktu kakak kecil dulu yang belum selesai mungkin sampai sekarang? Saya itu nggak ada. Saya pindah ke Jakarta tahun 2007 di saat banjir 2007 kalau ingat. Grace pasti belum ingat lah. Belum ingat. Februari 2007 dari Januari sampai Februari pertengahan tuh Jakarta sedang direndam banjir. Besar 5 tahunan kalau nggak salah namanya waktu itu. Saya ke Jakarta tuh. Di Jakarta saya telepon bapak saya bilang, "Ya, aku di Jakarta." "Ya udah, kau nggak usah pulang," dia bilang. "Kalau kau nggak jadi orang." Berarti saya belum jadi orang nih. Perasaan saya udah jadi manusia kan. Jangan-jangan saya masih kangkung nih. Atau ikan betok gitu kan. Kan evolusi kan. Berevolusi dari kangkung ke ikan betok baru sampai ke saya mungkin. Itu pesannya. Jadi apa pesan dia? Saya nggak banyak punya pesan, nggak punya banyak dipesankan ya, tapi saya sudah tinggal sendiri sejak SMA, jadi saya pulang itu ketika libur sekolah aja. Untuk anak-anak muda nih Kak, yang mungkin sudah mulai tertarik dengan politik, apa aja sih yang apa harus... pesannya Kak?
menjadi pegangan gitu? Kalau saya yang paling penting dari proses politik ini, yang pertama kamu punya empati, kamu punya keberpihakan, berpihak pada siapapun itu pilihan politik. Kan banyak kita menginterpretasikan berpihak itu pada rakyat, enggak apa-apa. Kamu berpihak pada siapapun itu pilihan politik, tapi kamu punya empati. Yes. Punya empati, punya keberpihakan. Kalau kamu mau melakukan perubahan, kamu harus punya pengetahuan dan kamu harus punya keberanian. Tanpa itu, ya kamu akan jadi biasa-biasa saja. Kan banyak orang tidak ingin menjadi biasa-biasa. Betul. Biasa. Luar biasa. Keren nih Kak Jafar. Dari seorang Kak Jafar Siddiq kita belajar banyak banget sih. Yang terakhir juga luar biasa nih untuk kita anak muda yang mau mulai tertarik politik. Nomor satu harus punya empati. Betul. Nah, sahabat Nasdem TV, sampai sini cerita kita hari ini bersama Kak Jafar Siddiq. Itulah salah satu cerita politisi kita yang bisa kita gali, kita dengar ceritanya, maknanya, dan lain-lainnya. Terima kasih Kak Jafar atas kesempatannya. Terima kasih Grace, terima kasih Wahyu. Terus Kak Jafar. Sampai berjumpa di next episode sahabat Nasdem TV.